Mitra bisnis PSI Partai Bocil ini membuat kejutan lagi setelah resmi menerima Kaisang Pangarep jadi anggota. Tidak lama kemudian sat menunjuk anak bungsu Presiden Jokowi itu menjadi ketua umumnya yang baru. Apa komentar Anda mengenai manuver ini? 6339160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Iya, semacam kayak ngejilat. Iya, begitu aja. Saya juga rasa gimana ya, Jokowi cari presiden kan di PDI, kok anak bisa ke PSI. Nah gimana, kita punya sendiwara, saya juga nggak ngerti ya. Saya sih nggak bingung, cuma di Indonesia nggak begitu. Ya kok bisa begitu caranya? Kalau saya pribadi sih ya, Indonesia kok banyak partai sih banyak masalah deh. Masih saling bilang dia punya paling bagus. Ya gitulah budaya kita. Dan terima kasih. Saya melihat ini sebagai suatu bentuk cawe-cawe dari Pak Jokowi. Suatu yang indah. Seperti yang dikatakan Kaisang, politik untuk kebaikan. Karena Pak Jokowi melihat kenapa di Indonesia ini untuk menjadi capres saja yang maju orang yang sudah begitu tua dan sudah kalah berkali-kali, sudah punya banyak kelemahan. Kenapa tidak ada yang muda? Jadi ini suatu yang sangat spiritual menurut saya. Terima kasih. Kalau menurut saya, siapapun boleh jadi pemimpin partai. Yang penting bukti pekerjaan yang baik dan bagus. Dan bukan janji-janji. Karena kebanyakan dan rata-rata itu awal pertama kali hanya janji manis. Tapi bukti berbeda. Jadi pada intinya siapapun yang muda, yang tua, yang punya potensi dan kemampuan, itu siapapun boleh. Tidak tergantung usia tua, karena kita memberi kesempatan baik tua, baik muda yang memiliki kemampuan dan janjinya benar untuk masyarakat seluruh Indonesia. Makasih. Iya, saya rasa ini caranya Jokowi untuk menyentil partai-partai besar, terutama PDIP yang memang kita tahu agak sedikit meremehkan PSI. Jadi ini pelajaran juga buat PDI pada khususnya. Jadi ya kalau sudah besar jangan sombong, harus juga bisa mengayomi partai-partai kecil lainnya. Dan karena kalau kita dari awal kan PSI yang bersama-sama mengumumkan gagal tapi tidak mendapatkan respon yang positif, malah diremehkan. Jadi mungkin ya ini semacam cara juga buat PSI untuk balas dendam. Dan saya harapkan kedua belah pihak juga bisa saling menyadari dan mungkin ada rekonsiliasi, karena kalau tidak ya kita dirugikan dan dibingungkan. Karena bagi saya sebenarnya PSI bisa bekerja sama dengan PDIP untuk bisa menjunjung tinggi nasionalisme dan memberantas korupsi. Baik. Ya, jadi menurut saya Mas Kaisang itu gabung ke PSI, juga akhirnya dipilih menjadi ketum PSI. Ya, itu semua diuntungkan kalau menurut saya. Jadi di dalam dunia perpolitikan Indonesia itu menambah anak-anak muda. Anak muda itu kan adalah masa depan ya Pak ya, betul nggak Pak? Jadi anak muda adalah masa depan yang akan melanjutkan kepemimpinan nasional ke depannya, mungkin 20 tahun, 30 tahun lagi. Oleh karena itu PSI menggandeng Mas Kaisang itu keuntungan bagi PSI. Kaisang gabung ke PSI itu juga ada keuntungannya bagi Mas Kaisang. Terus Indonesia, bagi warga Indonesia yang memiliki banyak pilihan, juga kaum muda. Oleh karena itu bagi pemilihan Indonesia itu bagi warga juga ada perbaikan. Demikian menurut saya itu hal positif saja ya, wajar saja, dan tidak usah pandang negatif bahwa itu adalah cawe-cawe siapa atau itu adalah balas dendam, atau nggak usah pikiran yang positif saja bahwa itu menguntungkan semua pihak. Demikian Pak, terima kasih. Saya memang suaranya masih kelihatan muda kali ya. Saya sekarang sudah kepala 5. Saya pernah merasakan zaman Orde Baru, ya kan gitu.
Jadi kalau dilihat saat ini gebrakan yang dilakukan oleh PSI ke partai belum lama ya, istilahnya gitu. Tapi dia sudah melakukan manuver seperti ini. Saya rasa ini terlepas dari apakah ini kok terlalu cepat gitu misalkan gitu ya. Tapi manuver yang dilakukan ini saya rasa cukup cerdik. Karena kenapa? PSI berpotensi untuk bisa lolos ke Senayan di 2024. Kalau menurut saya kemungkinan ya, karena orang melihat Kaisang ini lebih sebagai anak presiden dibandingkan, memang dia sekarang ketum PSI, itu orang melihat dia lebih ke sebagai anak Presiden Jokowi itu. Jadi di sini kalau masalah kaderisasi sebenarnya tuh harus melalui proses kaderisasi. Tapi kalau kita lihat partai-partai yang lama, yang lebih lama dari PSI, ya kan, itu juga kaderisasinya nggak berjalan dengan baik juga. Buktinya apa? Capresnya pun dari luar parpol. Saya juga mendukung, apalagi generasi muda di sini momentum ya, karena di saat pemilu saat ini katanya 60% adalah generasi muda. Sekarang sudah masuk partai yang betul-betul dipimpin generasi muda. Pun menurut saya agak sedikit terlambat ini mestinya. Mestinya Kaisang masuk di saat sebelum dia menikah kemarin ya mungkin ya. Tapi ya sudahlah, kenapa? Karena saya bilang terlambat karena caleg sudah masuk daftarnya. Mestinya kalau waktu itu sebelum pendaftaran caleg mungkin akan banyak profesional-profesional muda yang mau bergabung menjadi caleg-calegnya PSI. Ya saya cuma berharap mudah-mudahan Kaisang bisa membawa PSI maju, lolos threshold dan menjadi partai yang diperhitungkan nanti. Kalau sacet-sacet ujungnya masuk jurang juga buat apa? Nggak tahu ya, masyarakat kita kok jadi kayaknya yang gimana gitu. Sacet-sacet ini orang masuk kemana nih? Masuk ke jurang repot ya. Orang belum ada experience, kayak istilahnya trial and error ya, coba-coba. Indonesia kalau mau bagus, mau maju, mau sejahtera, itu diperhatiin tuh ya, banyak kasus di Indonesia tuh. Contohnya tuh GDI Cinere itu dilarang ibadah. Kenapa bisa sampai terjadi dilarang? Ya karena soal pendirian ibadah, pendirian rumah ibadah gereja itu dilarang, pada diem semua, nggak pendetanya, nggak pemerintahnya, diem aja. Akhirnya apa? Maju lagi, ibadah pun nggak boleh. Itu kan sudah jelas-jelas melanggar Undang-Undang Dasar 45 tuh. Anggota DPR-nya mana? Ya disumpah atau enggak? Sekarang ada PSI, ya malah ngurusin anaknya presiden. Orang ada experience kok. Saset-saset ini kemana? Masuk ke jurang semua nih kayak gini caranya. Jadi yang pinter lah, ya. Itu aja. Lihat keluarga Pak Jokowi keseluruhannya, Pak Jokowi setelah Kaisang naik. Saya coba merefleksi ke belakang ya apa yang dilakukan, gebrakan luar biasa yang dilakukan oleh keluarga Pak Jokowi, ya, seorang keluarga Jokowi di negara ini. Pak Jokowi itu siapa sih? Bukan ketua partai loh. Latar belakangnya itu dia tidak juga elit Jakarta loh. Dia bukan orang Jakarta latar belakang seperti lingkaran Soekarno, lingkaran Soeharto, lingkaran Habibie yang sudah ke Jerman, bukan loh. Yang kedua, saya lihat Gibran, sekalipun dia anak presiden, dia itu belum lama di PDIP. Sekalipun dia sowan sama seniornya PDIP yang di Solo, itu loh, naik. Yang ketiga, kita lihat yang si Bobi di Sumatera Utara, dia juga bukan orang PDIP, kan begitu. Akhirnya kita seluruh Indonesia mikir bahwa si Kaisang ini akan balik masuk ke PDIP. Jadi kita ini terbawa arus bawa ke PDIP. Ternyata dia berani ngambil keputusan yang buat orang terbengong-bengong bahwa keluarga Jokowi itu keluarga yang demokrasi benar-benar. Dia masuk ke situ, partai sebenarnya karpet merah terbuka loh. Saya yakin sama dia di PDIP merah terbuka, di Golkar partainya terbuka, apalagi di Gerindra yang mana kita tahu Gerindra sampai sekarang masih ngotot ngurusin urusan ke Mahkamah Agung supaya Gibran jadi Jokowi. Jadi kita berpikir si Kaisang ini sebenarnya karpet merah terbuka ke partai besar. Ketika saya melihat pidatonya si Kaisang, wah, saya kaget lihat dia. Jadi rendah hatinya itu tidak dibuat-buat. Memang genetiknya mereka ini memang sederhana hati. Cara menyampaikan kata-katanya sederhana, guyonnya, dan yang membuat kita bingung, belum pernah ada dalam sejarah Indonesia, partai Indonesia memilih ketua umum itu
tanpa muktamar, tanpa persiapan yang begitu besar. Ini bikin partai ini, walaupun orang bilang PSI itu partai kecil, wong cilik, ini tidak seperti bikin perusahaan PT atau segala macam, bukan. Ini asli betul-betul penuh perjuangan di PSI ini. Dan kita lihat keluarganya dari PDIP, ya kan? Ke PDIP, anaknya tinggal masuk karena ada di PDIP. Kita lihat Demokrat, ya kan? Kita lihat Demokrat, semua anak SBY tinggal masuk. Ini Kaisang masuk ke dalam partai yang tidak ada hubungan keluarga. Jadi saya melihat bagaimana keluarga Jokowi ini membuka semua kebiasaan-kebiasaan lama, dan saya yakin PSI ini akan membuat orang terbengong-bengong bahwa membuat partai itu. Jadi yang orang yang sudah tua-tua PDIP ini dan Golkar dan P3 dan segala macam ini, dengan orang-orang sepuh-sepuh dikatakan menengah ke atas, ini akan merenung bahwa ini zamannya sudah berbeda. Jadi bikin partai itu bukan suatu partai yang sakral yang harus adalah birokrasinya, karirnya, kayak Nasdem membangun apa, sekolah dan segala macam dengan uang-uang yang begitu banyak. Saya lihat PSI ini anggaran dasar, anggaran rumah tangganya pun masing-masing anggota, Pak. Jadi bukan hebat yang luar biasa, yang tercengang-cengang di keluarga terahnya Jokowi. Yang saya tahu PSI itu selain milenial juga selama ini anti korupsi ya. Cuman saya yang bingungnya kenapa kalau sampai PSI itu mendukung Pak Prabowo jadi presiden ya, capres ya. Karena setahu saya nih ya, waktu itu 2 kali pemilu presiden 2014, 2019 dan juga pilkada DKI waktu 2017 ya, itu Pak Prabowo dan sekutu-sekutunya ya, masuk juga Pak Anies itu selalu membawa-bawa kebencian ya, suku, agama ya, segitu ya. Saya sih cuma berharap ya, walaupun mungkin PSI ada sakit hati sama PDIP atau apa gitu ya, ucapannya orang-orang PDIP, tapi jangan dukung orang-orang yang pernah ada track recordnya jelek gitu Bu ya, jadi calon presiden lagi. Presiden Indonesia itu sebaiknya yang sifatnya seperti Pak Jokowi ya, yang merangkul semua suku, agama ya, tidak membeda-bedakan dan tidak pernah ada dalam track recordnya itu player politik identitas. Kalau saya sendiri sih ya, partainya siapa aja nggak masalah ya. Pak Kaisang mau masuk PSI nggak masalah, tapi presidennya itu harus Pak Ganjar Pranowo Bu, karena hanya beliau yang menurut saya ya yang baik ya. Waktu jadi gubernur di Jawa Tengah 2 periode juga nggak bawa suku, agama ya, atau politik identitas apapun ya. Saya harapnya sih PSI juga dukung Pak Ganjar lah. Jangan nggak suka sama orang PDIP, kata-kata PDIP emang agak kasar gitu atau sombong ya. Tapi tetap dukung Pak Ganjar demi Indonesia yang lebih baik. Itu aja Bu, makasih. Saya sih mau kasih Tommy tahu, saya lebih tua. Sejak merdeka rasis pasti ada, di negara mana pasti ada rasis, pasti ada, nggak mungkin lah. Cuma ya Indonesia punya partai, lama-lama ya dagang sapi, dagang kambing, dagang ayam, dagang bebek, nah gitu aja, lama lebih itu. Dia kan memikirkan rakyat dulu, lama ya kacau, telur ya kacau semua. Ya gitu, saya terima kasih. Menurut saya sih PSI bukannya mendukung Prabowo, itu sebenarnya Prabowo yang datang ke kantor dia. Jadi bukannya karena dia datang, masa orang datang bertamu masa ditolak, kan enggak. Jadi cuma silaturahmi, bukan berarti dia mendukung loh. Ya menurut saya sih begitu ya. Karena saya tahu PSI itu punya karakter yang bagus, yang lurus, punya integritas, sangat idealis, dan sangat cocok kalau dia memang mendukung Kaisang untuk jadi ketua umumnya. Nah, si Kaisang ini menurut saya juga pintar, karena apa? Kalau dia masuk PDIP, kan dia nggak mungkin bisa cepat langsung naik posisi gitu kan, karena terlalu masih muda. Tapi kalau dia di PSI, kemungkinan besar mungkin dalam 1, 2 tahun, 3 tahun ini dia langsung bisa naik nih posisinya. Mungkin bisa jadi gubernur, bisa jadi wakil presiden dan seterusnya. Nah, cuma kita doakan saja mudah-mudahan beliau mengikuti jejak ayahnya yang punya integritas, punya loyalitas dan sangat nasionalis. Terima kasih. Ini kita nih kalau soal PSI ini kita juga nggak boleh terlalu underestimate bilangnya partai bocil. Semua partai juga dari baru juga bocil gitu loh.
Nah, cuma pakai contohnya kayak Partai Gelora, partainya Amin Rais, tuh Partai Umat segala itu kan juga lebih bocil lagi, malah baru pendatang baru. Justru ini pasar jumlah pemilih yang paling besar nanti ceruknya justru di kalangan mereka nih, kalangan generasi muda, anak-anak muda nanti di 2024 ini. Saya khawatirnya gini aja, jangan sampai anak-anak muda ini mudah disusupi atau mudah diiming-imingi oleh yang senior-senior ini gitu loh. Senior-senior ini akhirnya jadi idealismenya dari semula tegak lurus gini bersih gini lama-lama jadi terpengaruh juga, apalagi kan mereka kan bersih ini sekarang nih ya jelas bersih karena belum duduk di DPR, tapi begitu nanti udah masuk di DPR kan godaannya di situ kan banyak, godaan setan yang merajalela. Tinggal kita lihat buktinya kuatnya nanti dia setelah duduk di Dewan, dia benar-benar bisa pegang integritasnya dia nggak mereka ini nih. Tapi saya rasa sih dengan taruh figur Kaisang ini itu lompatan besar buat PSI. Bisa lolos dia untuk masuk ke Senayan gitu. Nah, kenapa Kaisang ini nggak perlu buat partai baru? Ya jelas lah kalau ada yang partai yang sudah running, dia tinggal masuk langsung bisa jadi posisi gitu kan lebih bagus daripada dia harus setup baru seperti kayak anak-anak mantan pejabat atau yang lain itu bikin partai baru. Nggak efisien. Hari gini anak-anak muda demennya yang praktis, sikat aja, satset gitu loh, satset. Ini saya kira nih menarik dan saya juga termasuk ya pendukung PSI. Terima kasih. Iya, PSI ini agak berbeda nih menurut saya. Jadi sesuai dengan kepemimpinan calon Pak siapa itu PSI yang baru itu, Kaisang Pangarep ini kan generasi muda ya, punya tidak ada track record yang buruk selama ini ya. Jadi kalau yang lama-lama yang kayak Golkar, PT itu dan sebagainya ini kan memang bulat gitu anunya kepartaiannya ya, tadi seperti nyari batu bara dan sebagainya itu akhirnya pada ke arah sana. Nah ini mudah-mudahan anak muda yang mempunyai digital minded ini, jadi pemasarannya pun juga berbeda, ini keanggotaannya juga berbeda, kontabilitasnya juga berbeda dengan partai-partai yang lain. Saya yakin PSI ini ke depan akan menjadi partai yang menarik ya, akan menjadi partai yang besar gitu, karena memang target marketnya katakanlah kalau dibilang market ya, itu kan anak muda semua yang masih fresh, yang kenal digital dan sebagainya. Jadi memang kita harus optimis gitu, sesuai dengan pidatonya Kaisang Pangarep itu luar biasa kemarin itu pidato itu, waduh di luar dugaan gitu, keren itu pidatonya Pak Kaisang itu, ingin membangun Indonesia yang sejahtera dengan jauh dari korupsi, dengan menjauhi intoleransi dan juga kebinekaan dan sebagainya. Itu jadi 3 marker yang ingin dipromosikan itu saya pikir bagus sekali itu. Jadi saya yakin varian PSI akan memilih yang bagus, kan ada nulir di kendaraan untuk kedepannya. Terima kasih. Kalau menurut saya ya Kaisang itu ya ada gebrakan juga ya. Dia berkumpul dengan PSI ya. Tapi kalau bisa sih dia ya lebih hebat lagi ya, lebih gentle lagi, dia bikin partai baru. Karena ya kalau yang PSI kan udah ada ketuanya. Lebih baik lagi, lebih hebat lagi dia bikin partai baru lah kalau menurut saya. Karena kan Pak Jokowi kan bapaknya kan itu kan PDIP. Seperti kayak Partai Demokrat kan SBY, adanya anaknya kan itu kan meneruskan. Kalau ini kan dia kan menyeberangan dengan PDIP, seharusnya dia nggak usah ke PSI, dia buka partai baru, itu mungkin orang lebih banyak mendukung dia gitu. Satu gitu, keduanya dia kalau memang ya terserah dia ya, dia mau kemana pun ya ke PSI ya boleh oke aja. Cuman kalau PSI-nya ini kan suatu tahun pemilu ya, kalau sampai dia salah mendukung, itu PSI akan hancur. Yang akan datang itu aja sih Bu, menambahkan saja dari yang sebelum-sebelumnya. Tetapi saya lihat PSI ini kan partai baru dan memang belum pernah kita dengar terkontaminasi. Saya juga tadinya dari partai yang hampir mirip dengan mereka, tapi sekarang ini saya jatuh hati dengan PSI. Saya lihat ini generasi muda yang memang masih idealis, ada tampungannya begitu. Dan mereka itu benar-benar sama dengan namanya, solidaritas, tidak membedakan suku, agama, dan ras dan lainnya. Itu hebat. Menurut saya partai ini kalau ke depannya tetap dia konsekuen akan bisa besar. Terima kasih. Hidup Kaisang.
Ini seru ya. Pertama saya ingin mengatakan ya, banyak teman saya juga pada teriak-teriak ini nggak punya moral, nggak punya etika, nggak punya apa gitu. Saya bilang satu ya, politik itu tidak ada pakai moral. Ya, ketika 99 itu PDI Perjuangan menang pemilu, tapi Megawati nggak jadi presiden. Itu moralnya kemana? Logika pikirnya kemana? Pemenang kan mestinya kasih duduk dong, tapi dipelintir. Ketika 14 ya, nah PDI Perjuangan menang, tapi nggak pegang DPR, dikerjain dengan undang-undang MD3. Itu logikanya kemana? Dikeroyok ramai-ramai, itu etikanya kemana? Jadi nggak pakai etika, memang begitu adanya ya. Yang penting nggak melanggar hukum. Bahwa itu kita janggal ya, karena kita ekspektasinya terlalu tinggi kali ya. Gitu. Biarin aja lah, ini anak muda jadi ketua partai ya. Nanti dia duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan ketua umum partai yang lain ya, yang sudah sepuh ya. Nah ini kan lucu ya. Lucu, tapi bagus menurut saya. Biarin lah ini konstelasi politik diacak-acak dulu ya. Nggak gitu-gitu aja gitu loh. Jadi ketua umum partai-partai yang lain yang selalu dia aja juga berpikir lah kapan regenerasinya gitu ya. Kita berpikir ulang dah. Ini semacam aji mumpung ya gitu Bu. Kapan lagi gitu mumpung masih bisa jadi kesung, ya begitu aja. Saya sih mengapresiasi ya jika anak muda seperti Kaisang itu jadi pemimpin ketua umum partai. Tinggal kita lihat aja ke depannya apakah dia mampu. Cuma yang bikin saya kecewa, kenapa sih PSI, nggak tahu ini gosip atau tidak ya, bisa mendukung Prabowo. Grace Natali itu selalu pro Ganjar ya. Saya sih terus terang aja, tadinya saya pikir jujur aja ya. Saya udah kecewa sama PDIP. Saya mau pilih PSI. Tapi kalau PSI mendukung Ganjar, aduh, mendingan golput deh. Sah-sah saja ya kalau Kaisang masih muda, kemudian diangkat sebagai ketua umum. Kan ini kepersetujuan bersama, bukan kemauan Kaisang sendiri. Dan Kaisang sendiri bersedia menjadi ketua umum PSI. Dan itu strategi PSI supaya mendulang suara, karena Kaisang ini kan cukup populer di dunia anak muda. Jadi sasarannya supaya masuk ke Senayan, ke DPR. Tapi kalau nanti setelah Kaisang masuk ke PSI ternyata tidak tegak lurus, tidak hitam putih, ya mohon maaf, mungkin grup saya tidak akan pilih PSI. Terima kasih. Kalau gini ya, kalau menurut saya sih ya, masalah Kaisang mau ke mana pun, ke partai mana pun, nggak ada masalah bagi saya. Cuman ini kan namanya undang-undang partai kan ada gitu ya. Kan pernah mengatakan di PDI itu kan di Bu Mega, kalau nggak salah ya, kalau dalam keluarga itu kan nggak boleh beda-beda partai, harusnya satu partai. Misalnya Pak Jokowi partai PDIP, harusnya sekeluarga pun harus PDIP juga, yang saya tahu ya. Dan kenapa ini bisa terjadi begini? Mestinya ya sebagai bapaknya nggak misalnya Pak Jokowi harusnya mesti tahu gitu peraturan di dalam tubuh partai itu gitu. Itu aja sih Bu, makasih. Jadi ini menurut saya PSI ini hendak memberikan contoh bahwa itu jabatan itu tidak penting sebenarnya. Jadi kita lihat PSI ini dengan mudah bantu ketua umum dan tidak saling berebut gitu. Kedua, banyak yang akan melihat bahwa PDIP kan ada kebijakan bahwa nggak boleh dalam satu keluarga harus satu partai. Tapi sebenarnya Pak Jokowi sudah menyatakan bahwa Kaisang ini sudah berkeluarga. Terus Pak Jarod Saiful Hidayat juga sudah menyatakan bahwa kalau sudah berkeluarga ya
mestinya nggak gitu. Terima kasih. Iya, singkat aja. Kirain cuman AHY, ternyata ada yang ngikutin juga ini. Itu aja, Bu. Diri saya sendiri mikir mungkin ini presiden tuh nggak yakin sama anak buah semua, makanya jadi nggak yakin ya dari atas sampai bawah, anak cucu mantu semua pada nongol buat jadi strategis. Jadi kalau nggak kok anak mantu cucu semuanya keluar gitu. Jadi yang lain-lain dia kagak yakin kali gitu. Ini baru namanya kejutan yang bagus ya. Seharusnya dari dulu udah kepikiran seperti ini. Itu Pak PSI sepak terjangnya dalam periode yang lalu kelihatan kan yang bongkar korupsi itu ini nggak beres segala macam atau apa ya. Dan orang-orangnya masih pada bersih-bersih, anak muda semua ya. Saya rasa nggak ada partai lain kayak dia gitu loh. Presiden juga nggak butuh ngizin anaknya masuk PSI ya. Dan lihat harapan lebih bersih, lebih benar gitu ya. Untuk kepentingan negara Indonesia. Saya rasa kita harus dukung partai-partai PSI ini. Dan ini juga pemikiran PSI ya sejalan dengan PDIP sebetulnya, cuman orangnya mungkin lebih bersih. Secara umum ya, ini pendapat pribadi. Terima kasih. Ya, saya kira ini suatu terobosan yang baik ya dari seorang pemuda kayak saya. Dia bisa keluar gitu ya, terobos. Tapi kalau pepatah Tiongkok ya, pohon tidak bisa tumbuh besar kalau tidak keluar dari potnya. Nah, ini mendobrak ya. Itu ketua partai itu ketum itu yang diangkat seumur hidup ya, dari zaman lagi gitu ya, sampai sekarang masih jadi ketum dan sudah jalan terseok-seok. Nah ini PSI bagus tentang edukasi politik bahwa rotasi ketum itu juga harus diadakan gitu di Indonesia. Kedua, PSI juga merupakan memberikan suatu terobosan ya untuk menolak politik dinasti gitu ya. Nggak ada jasa apapun ya untuk PSI gitu dalam PSI, tapi dia juga bisa gitu memberikan pelajaran yang tidak mentang-mentang bapaknya di suatu partai A, dia harusnya seperti kartu keluarga partai juga. Nah, kita memberikan proses edukasi gitu untuk tidak melakukan politik dinasti yang menyebarkan rakyat. Coba lihat Banten itu ya, itu aktif di penjara, anaknya masih jadi wagub sampai hari ini. Itu kan suatu dan kejahatan kemanusiaan ya bagi kita. Saya rasa ini adalah satu langkah yang brilian dari PSI maupun dari Pak Jokowi ya, karena PSI itu sebuah partai yang sangat bagus, tapi selama ini belum bisa berkembang dengan baik. Nah, dengan masuknya Kaisang dan kredibilitas dari Pak Jokowi yang begitu tinggi, saya rasa PSI bisa menjadi satu partai yang nantinya akan didukung oleh banyak orang. Dan ini demi perpolitikan di Indonesia akan menjadi sangat baik. Saya rasa begitulah. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah menyampaikan opini Anda dalam Businessman Opinion. Saya Nena Amelia.